Oke, shalom semuanya. Kembali lagi dengan saya Andreas di Khotbah 3 menit. Dan kita akan melanjutkan apa yang sudah menjadi pembahasan kita selama ini ya. Yang kemarin kita akan melanjutkan sedikit masuk ke masalah bahasa roh. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan melanjutkan mengenai apa artinya berjalan bersama Allah dan secara praktisnya itu bagaimana. Secara praktis tentu saja kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Dan Alkitab memberikan satu petunjuk yang sangat-sangat praktis untuk kita lakukan. Kita bisa baca itu di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini adalah panduan yang bisa kita lakukan untuk melakukan firman Tuhan atau hidup seturut firman Tuhan atau kehendak Allah. Nah, mengenai kepenuhan roh ya, lalu diaplikasikan menjadi bahasa roh, implementasinya begitu. Nah, salah satu ayat yang selalu digunakan adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Namun, kita juga perlu lihat apa kata Alkitab mengenai bahasa roh, karena selama ini kita selalu ditekankan mengenai bahasa roh dan ini sangat-sangat penting. Kita sebagai orang Kristen, entah kita pendeta, entah kita jemaat biasa, entah kita pemain musik atau apapun yang sedang kita lakukan di dalam gereja, yang melabeli diri kita adalah orang Kristen, kita perlu memahami Alkitab dengan baik dan benar, dengan sebenar-benarnya seperti itu ya. Itu yang kita perlu pahami. Nah, kata Alkitab mengenai bahasa roh itu bisa saudara-saudara lihat ya di 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 6, 9 sampai 10, 12 sampai 13, 16 sampai 17. Ya, saya bacakan secara singkat aja ya. Jadi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, berikutnya, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, di sini ditekankan mengenai bernubuat. Lalu di beberapa ayat berikutnya, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, karunia itu terutama diperuntukkan untuk membangun jemaat dan gereja. Jadi kita harus pahami ini. Kalau bahasa itu tidak bisa dimengerti, maka renungkan lagi. Shalom.